Sebuah kasus yang mengerikan baru-baru ini sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada sebuah keluarga di Jawa Barat yang harus merasakan sebuah peristiwa yang sangat memilukan dan amat sangat mengerikan. Keluarga tersebut terdiri dari sepasang suami istri dan satu orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka ditemukan sedang dalam pertengkaran yang luar biasa hebat. Seorang bapak yang memegang sebuah parang di tangannya, secara membabi buta menebaskannya ke tubuh anak dan istrinya dengan begitu sangat tragisnya. Terlebih karena emosi yang sudah memuncak sangat tinggi, si bapak tersebut bahkan sempat mencongkel kedua bola mata dan memutuskan beberapa potong jari di tangan dari anak perempuannya tersebut. Sementara istrinya yang terluka cukup parah di bagian kepala. Dia menjerit menahan luka yang teramat sangat menyakitkan. Dirinya juga menahan tangis saat melihat anaknya sedang dihajar oleh suaminya, yang sekaligus adalah bapak kandung dari anak yang sedang dihabisinya tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di Pos Berita Nasional, diketahui bahwa seorang bapak yang sekaligus menjadi pelaku atas kekejaman tersebut bernama Rizky Noviandi Ahmad, yang berusia sekitar 31 tahun dan bertempat tinggal di desa Jatijajar, Kecamatan Tapos di Kabupaten Depok di Provinsi Jawa Barat. Dan kedua korban yang adalah seorang ibu dan anak itu, masing-masing bernama Nila Islamia yang berusia sekitar 30 tahun, dan Kila Putri Cantika yang masih berusia sekitar 11 tahun. Menurut keterangan dari sebuah artikel, Nila Islamia diketahui bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran cepat saji di kota Depok, dan suaminya adalah seorang tenaga kerja honorer di sebuah instansi pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Mereka keluarga yang terbilang sederhana dan biasa saja. Mereka juga tergolong memiliki sifat yang tertutup di kalangan masyarakat di perumahan tempat mereka tinggal. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian beberapa tetangga yang tinggal bersebelahan dengan keluarga dari Rizky Noviandi. Mereka beberapa kali sering mendengar pertengkaran antara sepasang suami istri tersebut, hingga keributan itu semakin hari semakin memuncak tinggi, dan suara yang keluar dari keduanya begitu keras dan terdengar sangat tidak pantas. Para warga sebenarnya merasa terganggu dengan keributan di antara keduanya. Namun karena mereka juga tidak mau mencampuri urusan dari orang lain, mereka kemudian hanya membiarkan hal itu dan menganggap pertengkaran tersebut adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, ada sebuah malam yang beranjak ke pagi. Warga mendengar sebuah pertikaian yang sudah berada di luar batas yang normal. Keributan itu sepertinya sudah menyentuh ke arah kekerasan, sebab terdengar teriakan meminta pertolongan akan sebuah keselamatan. Dan beberapa kali jeritan itu dari seorang wanita yang menahan rasa sakit yang amat menyakitkan. Beberapa warga kemudian memutuskan untuk berlari menghampiri ke rumah tersebut. Dan setelah berada di halaman rumah itu, mereka menyaksikan penampakan yang mengerikan dari sifat asli seorang manusia, yang sudah hilang akal karena kerasukan hawa nafsunya itu sendiri. Terlihat oleh beberapa warga di sana, seorang pria sedang menggendong seorang bayi di tangan kanannya. Sementara di tangan kiri si pria itu memegang sebilah parang yang tajam yang masih bercucuran bercak merah yang terlihat masih sangat segar. Para warga kemudian mencoba untuk menenangkan si pria. Mereka mengajaknya untuk berdiskusi dan meredamkan emosi yang memuncak tinggi dari dalam benaknya. Si pria itu juga sempat berbicara bahwa dirinya sudah menghabisi istri dan anak perempuannya. Pria itu mengungkapkan dia sangat merasa puas karena sudah melakukan itu, dan memang keduanya pantas untuk dimatikan. Para warga terus membujuk si pria tersebut agar melepaskan senjata tajam yang dirinya pegang kuat di tangan kirinya. Warga khawatir tentang keselamatan diri mereka, karena bisa saja si pria yang sudah kehilangan kesadaran itu akan menyerang mereka juga. Setelah si pria itu akhirnya bisa diajak untuk berinteraksi, dia kemudian mau menuruti permintaan warga untuk membuang senjata tajam tersebut. Para warga yang lain selanjutnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dari si pria itu, agar memastikan keadaan korban yang sudah diserang dan dihabisi oleh si pria gila tersebut. Dan dari dalam rumah itu, para warga melihat seorang gadis yang ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Si gadis itu dalam posisi terkapar dan sudah tidak bernyawa dengan banyak luka sabetan senjata tajam di hampir seluruh tubuhnya. Salah satu bola mata dari si gadis itu juga tercongkel sampai keluar, hingga penampakan itu benar-benar sangat mencekam luar biasa hebatnya. Sementara di satu sudut yang lain dari rumah itu, satu orang wanita yang diketahui adalah ibu dari gadis itu juga mengalami luka yang hampir serupa. Tubuh dari si wanita itu dipenuhi dengan bercak merah yang masih keluar dari beberapa bekas luka sabetan senjata tajam.
namun kondisi dari si wanita itu masih bisa bernapas. Warga kemudian berinisiatif untuk cepat-cepat memberi pertolongan kepadanya dan membawanya ke rumah sakit yang terdekat dari sana. Para warga juga memanggil petugas keamanan komplek di tempat mereka tinggal, hingga menelpon dan melaporkan atas kejadian tersebut ke pihak kepolisian di wilayah hukum di Provinsi Jawa Barat. Sementara si pria yang sudah tidak waras itu terus-menerus mereka awasi, sembari mereka menunggu pihak terkait itu sampai ke rumah dari tempat kejadian. Hingga sekitar beberapa menit kemudian, pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait akhirnya sampai di lokasi kejadian. Mereka selanjutnya mengamankan tempat perkara dan membawa kedua korban itu untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian sampai dibuat terkejut karena pelaku atas penganiayaan sampai berujung kematian dari korban itu adalah bapak kandungnya itu sendiri. Mereka juga kemudian membawa pria yang bernama Rizky Noviandi itu ke kantor kepolisian untuk mempertanggungjawabkan atas semua tindakan yang sudah dirinya lakukan. Di perjalanan di dalam sebuah mobil, pria itu mengaku bahwa dirinya tidak menyesal telah melakukan aksinya tersebut. Karena ini sudah menyangkut sebuah harga diri dari seorang lelaki dan itu adalah harga yang pantas. Meskipun pria itu terus-menerus meneteskan air mata, dia tetap bersikukuh bahwa keputusan ini adalah sebuah kebenaran yang nyata adanya. Pria yang berusia sekitar 30 tahun tersebut mengungkapkan bahwa dirinya merasa sakit hati dan terluka dengan semua ucapan dari istrinya. Dia juga menjelaskan tentang istrinya yang meminta hubungan mereka harus diakhiri dan akan membawa kedua anaknya itu untuk pergi. Dan hal itu yang membuat Rizky Noviandi merasa sangat emosi, terlebih keributan di antara keduanya memang sudah terjadi di beberapa minggu yang lalu. Di hadapan pihak kepolisian, Rizky Noviandi terus-menerus menangis dan meratapi diri. Meskipun dia tidak mengakui bahwa keputusannya itu adalah kesalahan, namun dari raut wajahnya tersebut menyimpan sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Rizky Noviandi bercerita bahwa dirinya meminta dengan baik istrinya untuk berhenti bekerja dan mengurus anak dan rumah saja. Namun saat itu istrinya malah memarahinya. Istrinya mengatakan bahwa suaminya tidak bisa memberi kecukupan soal materi terhadap keluarga kecil itu. Rizky Noviandi hanyalah seorang pekerja honorer di pemerintahan daerah dan gajinya sangat kecil untuk menopang kebutuhan hidup. Terlebih istrinya itu baru bercerita soal hutang piutang yang harus dibayarkan ke sebuah bank. Hutang itu memiliki nominal yang lumayan besar, dan Rizky Noviandi merasa sangat terkejut dengan tanggungan hutang tersebut. Dari sana terjadi pertengkaran yang lumayan sering di antara keduanya, dua orang yang sama-sama egois dan tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Hingga terucap dari mulut Lila Islamia bahwa dirinya berkeinginan untuk berpisah dari suaminya. Dia tidak mau hidup seperti ini, kondisi keuangan yang cukup rumit membuatnya merasa tidak bahagia. Lila Islamia pada sebuah malam menjelang pagi, kemudian mulai merapikan beberapa pakaian ke dalam sebuah ransel. Dia juga mengajak kedua anaknya untuk ikut bersamanya. Sementara itu Rizky Noviandi tidak terima dengan ucapan dari istrinya. Rizky mengatakan bahwa dia tidak mau berpisah dan keluarga kecilnya itu hancur begitu saja. Sebagai kepala keluarga, dia mengatakan bahwa dia berhak memerintah istrinya untuk tidak lagi bekerja, dan semua kebutuhan hidup adalah tanggung jawabnya secara mutlak. Namun perdebatan itu tidak memiliki titik temu, keduanya tetap dengan emosi yang menggebu-gebu di dalam diri mereka itu sendiri. Hingga kemudian Rizky akhirnya keluar rumah selepas kumandang azan subuh. Rizky selanjutnya berjalan menuju ke sebuah masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Dalam pikirannya sudah tidak ada akal yang sehat, pikiran dari Rizky Noviandi berkecamuk sangat mengerikan. Hingga tiba di sebuah masjid dan menyelesaikan salat subuh, pikiran itu tetap tidak hilang. Sebuah harga diri yang sudah direndahkan oleh perkataan dari istrinya membuatnya berpikir untuk menghabisi istrinya itu sendiri. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Rizky Noviandi sudah kerasukan emosi yang memuncak sangat tinggi di pikirannya. Dia kemudian memutuskan untuk menghabisi istrinya dengan sebuah senjata tajam yang berada di dapur rumahnya. Tak ada kesempatan untuknya berpikir jernih, pikirannya sudah kacau dan berambisi untuk menghukum mati istrinya. Saat itu Rizky Noviandi langsung menebaskan sebuah parang yang tajam ke wajah dari istrinya. Hingga tanpa ampun serangan itu dilakukan secara membabi buta dan berulang kali. Tangisan kesakitan dari istrinya tidak menghalanginya untuk melakukan itu. Rizky Noviandi sudah dibutakan oleh emosinya itu sendiri. Dalam jarak sekitar beberapa meter, anak perempuan dari Rizky Noviandi kemudian berteriak dan memaki bapaknya agar segera menghentikan aksi gilanya terhadap ibunya.
Anak perempuan itu membela ibunya dan memasang badan agar bapaknya menghentikan perbuatan sadisnya. Dan sesuatu bisikan yang mengerikan kembali menguatkan batin dari Rizky Noviandi untuk segera menghabisi anak perempuannya itu. Hingga tanpa berpikir terlebih dahulu, Rizky kemudian mengalihkan serangannya dari istrinya dan menuju langsung ke anak perempuannya. Dengan menggunakan sebilah parang yang sama, Rizky Noviandi seketika langsung menebaskannya ke leher dari gadis yang berusia sekitar 11 tahun tersebut. Rizky Noviandi sudah berada pada puncak emosi yang mengerikan dari seorang manusia. Dengan kesadaran penuh dia menyerang kedua wanita yang paling dirinya sayangi. Anak perempuan itu berakhir terjebak di sebuah kondisi penuh amarah. Tebasan demi tebasan parang menghujam tubuhnya hingga merobek daging bagian terdalam. Mila Islamiyah menjerit keras melihat anaknya diserang oleh suaminya sendiri. Terlebih serangan itu membuat kelopak mata dari anaknya sampai keluar hingga bercak merah mengucur dari sana. Rizky Noviandi sudah kerasukan iblis, saat itu juga dia berhasil menghabisi anak perempuannya dengan begitu sangat tragis. Setelah melakukan penyerangan itu, Rizky Noviandi kemudian menggendong anaknya yang paling kecil. Ada dorongan dari dalam dirinya untuk menghabisinya juga. Namun ketika melihat wajah dari bayi mungil tersebut, niatnya langsung dihentikan oleh logika dan rasa kasihan. Rizky Noviandi kemudian berjalan keluar rumah sambil menenteng senjata tajam di tangan kirinya dan membawa bayi kecilnya di tangan kanan. Dia juga melihat sekeliling rumahnya itu dan mendapati beberapa warga yang melihatnya penuh dengan rasa keterkejutan. Menurut keterangan dari beberapa sumber yang saya dapatkan di beberapa pos berita, Rizky Noviandi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum setempat. Dia divonis hukuman 20 tahun kurungan penjara dan terancam hukuman mati jika terdapat unsur pembunuhan berencana di persidangan nantinya. Semoga dari kasus ini, kita mengambil sebuah pelajaran penting tentang mengelola sebuah emosi. Karena emosi terkadang menjerumuskan diri kita sendiri pada sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Bahkan peristiwa itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Semoga kita juga dapat mengambil hikmah atas kejadian tersebut agar kita lebih menghargai orang yang kita sayang dan kita cintai.